Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini, 5 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 6, ayat 6b sampai ayat 13. Markus pasal 6, ayat 6b sampai ayat 13, demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian pasti sudah pernah menyanyikan lagu dalam kidung jemaat ini. Nanti boleh kita nyanyikan bersama-sama yang judulnya Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, pertanyaannya adik-adik, benarkah kalau adik-adik juga sekalian di sini suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus? Suka menuturkan, suka menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus dan bagaimana cintanya, bagaimana kasih-Nya kepada kita, bagaimana cintanya, kasih-Nya kepada anak-anak. Satu waktu ketika ada orang-orang dewasa berkumpul, mereka mengusir anak-anak kecil. Sana, sana, sana. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab mereka ini adalah anak-anakku. Kamu pun kalau tidak seperti anak-anak ini untuk menerima kerajaan Allah, kamu tidak akan masuk ke dalamnya. Lihatlah, betapa cerita tentang Yesus itu menuturkan tentang kebaikan, cerita tentang Yesus dan cinta kasih-Nya itu selalu sangat indah dan selalu sangat manis untuk diceritakan. Apalagi harus terus dihidupi dan terus diimani. Ya, jadi kusuka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya kepada siapa? Kepada manusia, kepada semua ciptaan Tuhan. Suka gak mendengarkan cerita tentang Yesus? Apakah kamu sudah lebih suka tuh mendengarkan cerita-cerita gosip atau mendengarkan berita-berita viral di TikTok, di televisi, di Facebook, di Instagram, atau dimanapun itu? Sudah lebih suka enggak ketimbang menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus? Apakah kamu lebih suka membicarakan, menggosipin temanmu, atau lebih suka menceritakan tentang Yesus yang baik dan murah hati itu? Mana lebih suka nih? Coba dulu tunjuk tangan. Lebih suka yang mana? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta
kasihnya, ya. Cinta kasihnya, tentang Yesus yang menyelamatkan itu, tentang Injil, tentang kabar sukacita itu. Namanya juga kabar sukacita. Tentu kita harus bersukacita untuk mendengarkannya. Karena hari-hari ini berita di televisi, berita di media sosial, kebanyakan beritanya menyedihkan, mendukakan, dan membuat kita sangat ketakutan gitu kan. Tiba-tiba ada berita pencurian anak. Tiba-tiba ada berita ada orang tua yang menyakiti anaknya. Kalau berita tentang Tuhan Yesus itu selalu berita yang memberikan sukacita, memberikan pengharapan, dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kabar sukacita itu adalah Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dan Dia adalah penyelamat kita, atau disebut dengan juru selamat kita. Jadi mana nih? Lebih suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus atau mendengarkan cerita tentang gosip? Harusnya mendengarkan cerita tentang Yesus. Nah, cerita tentang Yesus atau berita tentang Yesus yang menyelamatkan itu harus diberitakan. Harus diketahui oleh orang banyak. Kenapa? Karena semakin diberitakan, semakin banyak orang yang mengetahui dan memahami. Lalu kenapa ada zaman ini, akhir-akhir ini adik-adik, berita viral? Karena banyak orang yang memberitakan. Banyak orang yang men-share, membagikan. Ada berita, satu berita, di-share ke banyak orang, maka terdengar ke seluruh banyak penjuru. Lalu bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus? Apakah didiamkan, tidak diberitakan? Nah, Mang Pendeta nih memberitakan berita tentang ini melalui kanal YouTube ini, supaya banyak juga anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita kebaikan tentang Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya mendengarkan atau mendengarkan video tentang yang lain-lain atau tentang yang apa namanya perkelahian, apakah itu, tetapi juga berimbang juga mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, karena sangat begitu pentinglah cerita tentang Tuhan Yesus itu disampaikan, penting kabar baik itu disampaikan, penting berita firman Tuhan itu disampaikan, maka Tuhan Yesus memilih 12 rasul atau memilih 12 muridnya. Siapa yang masih ingat nih ke-12 murid-murid Yesus? Coba. Karena sangat penting berita Injil itu harus diketahui oleh orang lain, berita Injil itu harus viral ke penjuru dunia, maka Tuhan Yesus memilih 12 orang rasul atau memilih 12 orang murid-muridnya. Siapa yang masih ingat? Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, itulah ke-12 murid Tuhan Yesus. Maka mereka akan diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan berita tentang Yesus yang menyelamatkan itu. Berita sukacita itu belum pernah ada di dunia ini sebelumnya. Ada penyelamat yang datang ke dunia ini menyelamatkan orang berdosa. Bukankah itu kabar sukacita? Iya kan? Kabar sukacita dong. Maka harus diviralkan, diberitakan kepada semua orang. Untuk memberitakan itu butuh orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan Yesus. Maka dipilih ke-12 rasul itu. Nah, sekarang adik-adik mau nggak dipakai oleh Tuhan Yesus? Handphonemu itu kamu pakai untuk apa nih? Kamu punya media sosial, pernah nggak kamu posting berita tentang Yesus? Khotbah hari Minggu, khotbah yang disampaikan Amang Pendeta, atau mengupload, memosting firman Tuhan, atau cuman mengupload hal-hal yang jelek doang, atau mengupload hanya permainan-permainan FF, permainan ML, Mobile Legend, atau permainan perfect yang lain itu. Hanya itu. Lalu, kapan berita tentang Yesus itu diketahui oleh banyak orang? Nah, oleh karena itu, Tuhan butuh 12 orang untuk menyampaikan berita Tuhan itu. Yesus memanggil dan mengutus murid-murid itu, dikatakan bahwa Yesus mengutus mereka berdua-dua. Loh, kenapa berdua-dua? Mengapa harus berdua-dua? Ya, supaya mereka saling menguatkan, supaya mereka saling meneguhkan, supaya mereka saling termotivasi dalam memberitakan firman Tuhan itu, dan supaya mereka memiliki teman dan aman dalam perjalanan. Kalau dua kan sudah punya teman. Lagian kan mereka menyaksikan tentang Kristus. Kalau memberikan kesaksian itu kan tidak boleh satu orang. Minimal kesaksian yang benar itu harus ada dua orang. Supaya kesaksian itu bisa diterima oleh orang banyak. Maka diutuslah mereka berdua-dua untuk memberitakan firman dan supaya memberitakan kabar baik itu. Nah, di samping itu mereka akan diutus sebagai saksi.
Ya, tadi mereka diutus berdua-dua, maka supaya mereka memberitakan berita kebaikan tentang Yesus itu. Mereka tidak perlu takut dan khawatir lagi. Karena Yesus sudah lebih dahulu memperlengkapi mereka. Memperlengkapi murid-murid itu, mengajari. Tuhan, apa yang mau kami bilang nanti? Oh, ini yang kalian bilang nanti ya. Ini yang mau kalian sampaikan nanti ya. Jadi mereka diajari adik-adik. Supaya mereka tahu memberitakan itu kepada orang banyak. Jadi Tuhan Yesus memberikan kuasa juga kepada mereka. Setelah mereka diajari, diperlengkapi, inilah yang mau kalian bilang, ini yang mau kalian sampaikan. Ya, ingat ya, iya Tuhan, iya Guru. Ini, baru kalian kukasih nih kuasa, kekuatan. Kukasih sama kalian kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Karena waktu itu masih banyak orang yang percaya kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang gaib, maka Tuhan juga memberikan kepada mereka kuasa untuk bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Karena dulu juga banyak orang-orang yang sakit. Begitu juga mereka bisa diberikan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Semua itu karena kebaikan, karena kebesaran Tuhan Yesus. Bagaimana supaya orang-orang banyak itu mengenal Tuhan Yesus. Maka kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya. Dan bahkan mereka diberikan kuasa untuk supaya terhindar dari maut. Ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi ada kuasa untuk mengusir roh jahat, ada kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan ada kuasa diberikan kepada bagaimana supaya orang lain bisa menerima firman itu dengan baik. Dan berpesan supaya jangan dibawa apa-apa. Loh kenapa? Hanya boleh bawa tongkat katanya. Kok tongkat aja? Untuk apa tongkat? Nanti tongkat itulah yang mereka pakai untuk untuk mengetahui jalan mereka, untuk dibawa, untuk memeriksa jalan mereka, apakah yang mereka jalani ini adalah jalan yang berbatu, atau jalan yang terjal, atau jalan yang curam, atau jalan yang berlubang gitu. Jadi tongkat itu mereka pergunakan, dan itu lambang mereka siap untuk mengerjakan tugas berita Injil itu kepada banyak orang. Jadi hanya disuruh bawa tongkat aja. Ya kan? Kalau mungkin kita dibilang begitu, kamu hanya boleh bawa tongkat aja. Janganlah Tuhan, kalau cuma tongkat untuk apa? Ya itulah mereka pakai pertama-tama untuk mengetahui kondisi jalan, supaya mereka bisa menjalani jalan yang mereka jalani. Jadi mereka dibilang tidak boleh bawa roti, jangan bawa bekal, jangan bawa roti, jangan bawa bontot, jangan bawa teh, jangan bawa kue, jangan bawa uang jajan dalam ikat pinggang. Gak usah bawa. Loh kenapa? Jadi kalau lapar di tengah jalan gimana dong Tuhan? Kami aja sekolah hanya 6 jam, dikasih mama jajan 50.000, 20.000, 30.000. Sudah ada bontot dari rumah, ada minuman dari rumah, masih jajan di sekolah. Masa untuk memberitakan Injil Tuhan itu? Kan banyak tantangannya. Kok nggak disuruh bawa bekal, bawa bontot? Artinya nggak boleh makan? Bukan. Tetap makan, tetap minum. Tetap Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi mereka. Tetapi ketika dikatakan jangan bawa bekal roti bontot, jangan karena persoalan membawa bekal roti bontot ini mereka jadi tidak pergi, tidak jadi pergi. Karena mengurusi soal makan. Apa ya aku bawa besok ya? Lalu pergilah kata Tuhan. Belum ada makananku Tuhan. Akhirnya Injil tidak diberitakan. Karena apa? Sibuk memikirkan makanan apa yang mau dibawa. Sibuk memikirkan berapa banyak uang jajan mau dibawa. Sibuk memikirkan bontot yang mana mau dipakai. Maka Tuhan bilang, jangan bawa. Karena Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memperlengkapi, dan Tuhan akan menyediakan apa yang perlu dalam kehidupan mereka. Ya? Karena, aku nggak mau lah kalau lapar-lapar, nggak mau lah aku. Masa aku disuruh, tetapi aku lapar-lapar. Masa aku disuruh mama ke warung, tapi nggak dikasih uang jajan. Nggak mau lah, abang aja lah suruh mak. Kakak aja lah suruh mak. Nggak mau aku. Kalau kau suruh aku, marilah jajan dulu nih. Ada yang seperti itu kan? Nah, boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Loh, apalagi nih? Boleh memakai alas kaki, pakai sendal, pakai sepatu, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Apalagi ini? Kok nggak bisa bawa 2 baju? 2 aja kok. Nggak repot kok. Itu lambang, simbol ya. Kenapa? Jadi nggak ada dong baju ganti nanti. Masa baju cuma 1 doang? Ya bau dong, bau keringat, bau ini. Mama papa aja bilang supaya rajin ganti baju, supaya sehat, supaya bersih, supaya wangi, supaya harum. Kok begini banget sih Tuhan Yesus ini? Nggak boleh ya bawa baju, udah nggak boleh bawa bekal, nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa kue, nggak boleh bawa minuman. Ke sekolah aja boleh bawa bekal, bawa minuman, bawa kue.
Ke sekolah aja boleh bawa mainan, bawa handphone, kok malah pergi mengabarkan Injil. Tidak boleh bawa bekal, malah tidak boleh lagi bawa baju dua. Gimana ini? Jadi maksudnya adalah adik-adik, memberitakan Injil itu tidak disibukkan oleh masalah-masalah perut. Tidak disibukkan oleh masalah-masalah yang mau dipakai. Tidak disibukkan oleh persoalan makanan-makanan apa yang mau dibawa. Pakaian yang mau digunakan. Minuman yang mau diminum. Ya, nanti sibuk-sibuk. Cocoknya pakaian kayak gini, pakaian kayak mananya, pakaian kayak gitunya, pakaian olahraganya, pakaian trainingnya, pakaian santainya, pakaian tidurnya. Enggak itu maksudnya. Bukan itu ya, bukan itu yang paling utama. Tapi soal kesiapan. Jangan karena perkara-perkara baju menjadi tidak pergi memberitakan Injil. Tapi yang paling utama adalah memberitakan Injilnya dulu. Nanti semua yang perlu dalam hidup kita ini diperlengkapi oleh Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi persoalan makan itu nanti Tuhan yang sediakan itu. Lewat orang-orang baik, lewat orang-orang banyak yang menerima para murid-murid Tuhan Yesus itu di rumahnya. Kan? Iya kan? Ya, itu yang dalam firman Tuhan, jadi bisa memakai siapapun untuk memberikan mereka makan. Itu makanya nanti akan ada orang yang menerima kamu di situ. Kalau ada orang yang menerima kamu, bermalamlah di situ, menginaplah di situ, sampai kamu pergi lagi. Berarti kan Tuhan sudah menyediakan orang-orang baik untuk menyambut murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sudah sediakan, tidak perlu takut dan khawatir. Kadang-kadang kita terlalu takut dan khawatir. Sehingga kita tidak pergi gitu kan. Takut dan khawatir, katanya begini-begini, takut dan khawatir, hujan, takut dan khawatir, katanya di gereja itu begini-begini, takut dan khawatir, terlalu banyak takut dan khawatirnya. Adik-adik dimanapun bisa celaka kalau memang seperti itu kan. Di rumah aja, kalau adik-adik tidur, terlelap, jatuh dari tempat tidur, bisa celaka nggak? Bisa. Lihat, ketika Tuhan sudah menyuruh, berarti Tuhan sudah memperlengkapi dan mempersiapkan dengan baik. Tuhan sudah mengutus orang-orang baik di sana. Menjamu mereka makan, menjamu mereka tidur, tinggal di sana. Tapi kalau ada yang tidak menerima kamu, ya sudah tinggalkan. Nanti Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Tinggalkan saja. Kebaskan debu di kakimu itu, tinggalkan mereka. Dan kamu melanjutkan perjalanan. Masih banyak orang yang memerlukan kabar berita Injil itu untuk sampai. Maka diberikanlah kepada mereka kuasa itu, memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat, supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka bisa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang banyak dengan mengoleskan minyak sampai mereka sembuh dari sakitnya. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kuasa kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, sekarang kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita juga diutus untuk pergi, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Menyembuhkan orang lain lewat apa? Perbuatan, kata-kata kita. Jangan menyakiti dong. Kita diutus kepada orang lain, ke teman-teman kita, malah kita mencaci, menghina, mengolok-olok. Nggak boleh, kita harus menyembuhkan. Memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai kepada teman-teman kita. Kalau kita punya teman di sekolah, harus menjadi berkat dong kehadiran kita ya. Harus menjadi, kebaikan, pembawa damai dong. Di sekolah minggu juga begitu. Jangan menjadi musuh ya. Ketika kita datang, ayo pergi yuk, udah datang dia yuk. Malah harus dirindukan. Ketika kita nggak datang, kenapa si Tono nggak datang ya? Rindu kali aku, sehari aja nggak datang dia. Rasanya rindu berat sekali. Biar aku aja yang menanggung. Kamu tidak sanggup, katanya gitu. Nah, oleh karena itu adik-adik harus menjadi berkat kemanapun diutus. Maka 3 hal dari firman ini, yang pertama adalah pergi dan lakukanlah yang diperintahkan oleh orang tua, yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama seperti kalau diperintahkan oleh orang tua, pergi dan lakukanlah. Kalau dibilang beli dulu ini, lakukanlah. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, lakukan Injil, berdamailah, jujurlah, sukalah menolong, kasihilah sesama, lakukanlah itu. Ya, karena itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, jangan takut dan khawatir sebab Tuhan menyertai. Ya, siapa yang takut di sini? Siapa yang takut menyatakan yang benar? Kalau kita percaya dan beriman, kita harus mengajak teman-teman kita untuk percaya kepada Tuhan. Tidak usah takut dan ragu. Kita harus berangkat sebagai pemberita kebaikan Tuhan kepada banyak orang, termasuk kepada kawan-kawan kita dan sekitar kita. Supaya mereka merasakan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Tidak kita aja merasakan, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, jangan bawa apa-apa, Tuhan menyediakan dan memperlengkapi. Jadi jangan disibukkan dengan hal-hal yang, urusan-urusan duniawi untuk datang kepada Tuhan. Ya, nggak ada sepatuku yang bagus. Ntar lagi mau Natal kan, nggak ada bajuku yang baru, nggak ada
bandoku yang baru, nggak ada pita-pita rambutku yang cantik, nggak bajuku kurang bagus dari temanku, handphoneku kurang. Jangan karena persoalan-persoalan itu nggak datang kepada Tuhan. Aku masih sibuk menonton televisi, aku sibuk main game, sehingga nggak ada waktuku untuk datang beribadah. Hati-hati kamu tuh. Ya, jadi Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan juga menerima kita dengan apa adanya. Tidak menunggu kita harus dari atas sampai bawah, harus bersinar-sinar bajunya dan sebagainya baru diterima oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, jangan karena persoalan-persoalan dunia pun atas apa yang kamu pakai, kamu makan, kamu minum, yang ada padamu, jangan sampai itu menghambat engkau datang kepada Tuhan. Karena kau sibuk main game, sibuk nonton, sibuk main-main sama kawanmu ke sana kemari tidak jelas, ya. Jangan karena itu menghalangi kamu datang kepada Tuhan, malah datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Karena itu adik-adik sekolah minggu, datanglah kepada Tuhan, Tuhan mengutusmu sekarang, maka pergilah, lakukanlah kebaikan dan yang berkenan kepada Tuhan. Kamu harus menjadi berkat dan orang lain harus terberkati dengan kehadiran kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.